Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 akan sedikit menyampaikan materi mengenai distance education atau pembelajaran jarak jauh. Materi pertama akan dibawakan oleh teman saya yaitu Madania. Materi kedua akan dibawakan oleh Muhammad Said. Materi ketiga akan dibawakan oleh Poppy Handayani. Materi keempat akan dibawakan oleh Putri Mayasari, dan materi terakhir akan dibawakan oleh saya sendiri yaitu Hanin Dita Nuraini Salam. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pendidikan jarak jauh. Nah, apa itu pendidikan jarak jauh? Pendidikan jarak jauh itu ada 5 tips. Yang pertama, pengembangan pendidikan jarak jauh adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan instruknya berada di lembaga terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan kedua dan sebagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Yang kedua, literasi pembelajaran jarak jauh merupakan materi yang diterima siswa pada saat pembelajaran melalui digital literasi. Pembelajaran yang beragam dapat diakses melalui jaringan seperti internet dengan modal serta metode pembelajaran yang bervariasi. Ketiga, fungsi interaksi telekomunikasi yang artinya pengajaran pelajaran dan pembelajaran pengajaran menitik beratkan pada fungsi guru atau dosen sebagai komunikasi yang aktif. Yang keempat, jenis pembelajaran jarak jauh sumber daya. Sumber daya merupakan modal utama atau aset yang diperlukan dalam suatu pendidikan. Dan yang kelima, jenis pendidikan jarak jauh. Jenis pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran online yang contohnya seperti via Zoom, Meet, and YouTube, and study in internet melalui online. Sedangkan luring yang disebut dengan offline. Nah, di mana kita itu belajar bertatapan muka dengan dosen atau siswa-siswa lainnya di kampus atau di sekolah. Bentuk awal jarak pendidikan ada 2 penjelasan. Yang pertama, selama lebih 1 abad, orang di semua bagian dunia telah dapat berpartisipasi dalam studi mandiri. Dan yang kedua, peserta didik menerima pembelajaran cetak, mengerjakan tugas tertulis, contohnya mengerjakan soal yang diberikan oleh gurunya. Yang ketiga, baru formulir. Proliferasi teknologi elektronik yang lebih baru sekarang memungkinkan untuk mengalami instruksi berpindah tempat dengan serangkaian rangsangan pendengaran dan visual tambahan yang menakjubkan, jauh lebih cepat dan dengan rentang interaksi yang jauh lebih kaya, tidak hanya dengan instruksi tetapi juga dengan pelajaran lainnya. Di slide kelima ini kita akan mempelajari tentang elemen kunci dari definisi formal pendidikan jarak jauh. Desmond Kenyon 1980. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah belajar melalui telekomunikasi. Pasti teman-teman penasaran kan tentang telekomunikasi itu apa? Nah, ini saya kasih tahu ya. Oke. Telekomunikasi itu adalah suatu alat atau langkah untuk mempermudah mahasiswa atau siswa untuk mempelajari lebih dalam lagi dalam satu bidang. Dalam hal seperti kalau kita ingin mengenal satu materi, otomatis kita harus menjalani proses telekomunikasi dulu, entah itu dari guru ke murid atau dari dosen ke mahasiswa. Jadi seperti itu ya guys, tentang pengertian dari telekomunikasi. Oke, kita lanjut ke yang kedua ya. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua itu adalah merangkul berbagai teknologi dan media konfigurasi, termasuk audio, video, dan sumber daya berbasis komputer. Jadi begini, sederhana saja, jika kita ingin menyingkat atau memahami yang kedua ini, bisa dibilang ya seperti audio, video, dan
sumber berbasis komputer ini dia adalah melalui misal seperti kayak Zoom atau ada gimana ya, meeting lewat HP atau komputer gitu. Nah, jadi untuk mempermudah kita mencari informasi lebih lanjutnya lagi. Oke, kita lanjut ke yang ketiga ya guys ya. Yang ketiga, tersirat dalam akar kata Yunani tele yang berarti kejauhan atau jauh, sistem komunikasi jarak jauh. Nah, kembali lagi dengan apa sih namanya, metode pertama, terjadinya komunikasi dulu antara guru dengan dosen, antara guru dengan murid dan dosen dengan mahasiswa agar bisa menyampaikan secara langsung pemahaman materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang latihan dengan umpan balik atau practice with feedback. Kita tahu bahwa sebagian besar pelajaran terjadi ketika peserta didik berpartisipasi secara aktif. Nah, tugas guru untuk mendorong peserta didik dengan berbagai macam cara. Contohnya, seperti kegiatan tanya jawab yang dilakukan selama pembelajaran atau bisa dilakukan setelah pembelajaran agar guru bisa mengetes kemampuan siswa, sampai sejauh mana kemampuan siswa yang didapatkan selama belajar. Yang kedua, adanya kegiatan diskusi yang dilakukan peserta didik selama belajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga, memberikan tugas atau kuis agar bisa melihat atau mengukur sampai mana pemahaman yang dicapai. Yang keempat, adanya kegiatan memberikan tugas-tugas kelompok yang dilakukan untuk memperbanyak peran atau game yang dilakukan peserta didik di luar kelas maupun di dalam kelas. Yang kelima, memberikan tugas-tugas secara individu berbasis kehidupan sehari-hari dalam masyarakat atau perusahaan-perusahaan. Yang keenam, adanya pembelajaran sebaya di antara mereka saling mengajar atau berbagi pemahaman yang didapatkan selama belajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, selain itu, di sini saya juga akan menjelaskan tentang akses ke sumber pembelajaran. Tidak kalah penting di dalam pembelajaran jarak jauh ini, menyiapkan akses pada sumber-sumber pelajaran atau mata kuliah harus disiapkan. Karena para peserta pelajar akan belajar juga di luar kelas dengan belajar secara individu atau kelompok. Misalnya mempelajari materinya dan mengerjakan tugas-tugas dan membuat makalah dan kegiatan-kegiatan serupa lainnya. Sumber-sumber belajar eksternal dapat mencangkup bentuk-bentuk bahan cetak seperti buku teks, bacaan tambahan LKS, bahan-bahan audiovisual seperti CD, DVD, dan sumber-sumber online. Komputer database misalnya untuk pencairan secara online, dan kit misalnya untuk percobaan laboratorium atau untuk memeriksa spesimen benda nyata. Terus yang terakhir, bahan pustaka misalnya dokumen yang didapatkan dari sumber asli. Dan yang terakhir, ada beberapa sumber pembelajaran jarak jauh yang bisa digunakan, yaitu menggunakan audio, online, dan video. Itulah contoh-contoh kegiatan yang bisa menopang yang bisa digunakan guru untuk melihat keaktifan peserta didik dalam menguasai materi pembelajaran selama belajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai teknologi audio. Di sini ada dua macamnya. Yang pertama, audio memiliki sejarah yang kaya dalam memfasilitasi instruksi dari kejauhan. Salah satunya, radio adalah salah satu teknologi pertama
yang digunakan untuk menyampaikan. Yang kedua, pendidikan dari jarak jauh. Telekonferensi audio percakapan langsung dan interaktif menggunakan saluran telepon, satelit, atau internet yang menghubungkan orang di lokasi yang berbeda. Di slide selanjutnya mengenai teknologi video. Di sini ada 3 macam teknologi video. Yang pertama, video streaming, televisi, dan CD dan DVD. Di sini akan teman saya yang menjelaskan tentang teknologi video ini. Di slide selanjutnya yaitu mengenai video streaming. Video streaming disampaikan melalui internet ke komputer. Video streaming dapat dilihat di komputer individu atau melalui proyektor digital yang terhubung dengan komputer untuk ditonton seluruh kelas. Video yang direkam sebelumnya ditransmisikan ke komputer dalam paket atau segmen kecil untuk membuat pengunduhan video lebih mudah dan mengurangi pengurasan memori untuk komputer kelas. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis utama sumber belajar jarak jauh, yaitu teknologi video tentang televisi, CD atau DVD, dilanjutkan dengan penjelasan tentang teknologi online, dan yang terakhir tentang jenis pendidikan jarak jauh. Pertama adalah teknologi televisi. Teknologi televisi menawarkan berbagai jenis kesempatan instruksional atau pengajaran bagi pelajar. Maksudnya di sini adalah teknologi televisi tersebut memberikan berbagai jenis pemahaman, pengajaran dalam bentuk berita. Kedua, kami menggunakan istilah televisi satu arah untuk merujuk pada sistem pengiriman televisi yang mengirimkan program kepada siswa tanpa koneksi interaktif ke guru. Maksudnya adalah memberikan pengajaran satu arah seperti melalui aplikasi Moodle atau YouTube atau sebagainya yang hanya memberikan materi tanpa adanya respon dari siswa. Yang ketiga, namun hampir semua pengiriman televisi dapat diubah menjadi sistem komunikasi televisi dua arah dengan menggunakan perangkat untuk mengirimkan umpan balik audio ke presenter. Maksudnya adalah ketika kita menggunakan beberapa aplikasi seperti aplikasi Zoom, Google Meet, dan sebagainya, penyampai materi atau guru tersebut dapat saling mengirimkan audio dengan lawan bicaranya atau mahasiswa tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai CD atau DVD. CD atau DVD merupakan suatu alat yang digunakan untuk menyimpan video, folder, atau film, terutama video. Video dapat disimpan dalam cakram CD dan DVD yang dapat dibeli oleh masing-masing sekolah atau dipinjamkan dari koleksi konsorium untuk jangka waktu tertentu. Video juga dapat disewa dari toko video lokal atau dipesan secara online melalui perusahaan rental video. Maksudnya di sini adalah CD tersebut ketika kita di sekolah tidak memiliki CD, kita bisa meminjamnya atau menyewanya dalam jangka waktu tertentu. Ketika kita sudah selesai menggunakannya, kita bisa mengembalikannya. Maksudnya di sini adalah ketika suatu sekolah atau industri tidak memiliki CD atau DVD secara paten, mereka dapat meminjam atau menyewanya dari konsorium untuk jangka waktu tertentu. Maksudnya ada jeda waktu saat peminjaman dengan pengembalian. Selanjutnya kita akan beralih ke topik yang lain, yaitu teknologi online. Teknologi online atau pembelajaran online disebut juga dengan pembelajaran elektronik atau e-learning, adalah pembelajaran yang disampaikan secara elektronik yang menggunakan media berbasis komputer. Materi sering diakses melalui jaringan, termasuk situs web, internet, dan intranet. Namun, pembelajaran elektronik tidak hanya melibatkan akses informasi, misalnya menemukan halaman web, tetapi juga membantu peserta didik dengan hasil tertentu, misalnya mencapai tujuan. Selain menyampaikan instruksi melalui e-learning,
Guru dapat memantau kinerja dan melaporkan kemajuan peserta didik. Seringkali learning dikombinasikan dengan instruksi tatap muka langsung yang disebut dengan instruksi campuran atau instruksi hybrid. Kita beralih ke topik selanjutnya, yaitu jenis pendidikan jarak jauh. Yang pertama ada sinkronis atau waktu yang sama, lokasi yang berbeda. Maksudnya di sini adalah ketika kita menggunakan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, atau video call, kita akan berada di satu waktu yang sama, tetapi di tempat yang berbeda. Yang kedua adalah blended, yaitu campuran antara waktu dan lokasi. Maksudnya di sini adalah waktu dan lokasi itu sinkron, sama, dan saling balance, saling melengkapi antara waktu dan lokasi tersebut. Ketika mengadakan suatu pembelajaran jarak jauh, itu bisa saling sama atau balance, tidak ada keterlambatan antara di waktu tempat peserta dan di waktu tempat pengajar, seperti itu. Yang ketiga adalah tidak sinkron, yaitu beda waktu dan beda lokasi. Di sini seperti kita pembelajaran satu arah yang menggunakan televisi atau menggunakan aplikasi seperti YouTube. Di sini kan pemateri itu memberikan suatu materi tanpa ada responded dari peserta, dan posisi dari pemateri itu misalnya berada di dalam kelas, tapi siswanya itu berada di rumah, jadi tidak balance antara waktu penyampaian materi dengan lokasi, dengan waktu juga dari peserta dan lokasi peserta. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.